Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia, perwakilan dari kelompok 13, ingin menjelaskan tentang klasterisasi Kimins menggunakan Orange. Di sini saya mempunyai dataset penjualan dan pajak BBM dengan total record 200. Di sini Kiminsnya saya membuat sampel dengan total 20 record. Yang pertama-tama kita tentukan titik pusat awal klaster interaksi pertama. Saya mengambil di 4 dan 14 di dataset tersebut. Selanjutnya kita tentukan C1 dan C2 menggunakan rumus Excel sederhana seperti ini. Dengan hasil ini. Sedangkan yang C2 juga sama, hanya saja membedakannya dia di subjek ID 14, sedangkan yang C1 di subjek ID 4. Begitu juga ke bawahnya. Sekarang kita menentukan klaster. Cara menentukan klasternya menggunakan rumus juga agar semakin banyak data tidak terlalu lama untuk menyelesaikannya, jadi agar lebih efektif aja. Di sini saya menggunakan means. C1 dan C2 dari interaksi yang tadi. Begitu juga ke bawahnya. Nah, di klaster interaksi pertama ini C2 ada di baris 6 sampai 15, sedangkan C1 ada di baris 1 sampai 5 dan 16 sampai 20. Kenapa ini bisa klaster C1 secara manual? Ini bisa dilihat dari angka C1 dan C2 lebih kecil nilai C1 dibandingkan dengan C2. Selanjutnya kita menghitung pusat klaster baru di interaksi kedua. Rumusnya menggunakan sum dibagi 10. 10 ini dapat dari mana? 10 ini record dari klaster C1, yaitu 10. Begitu juga yang sampingnya. Nah, yang C2-nya seperti ini dibagi 10 juga, karena klaster C1 dan C2 itu totalnya sama-sama 10. Selanjutnya kita menentukan C1 dan C2 lagi. Rumusnya hampir sama seperti yang interaksi pertama tadi, menentukan C1 dan C2. Kenapa kita harus membuat interaksi kedua? Karena ini bakal berpengaruh sama hasil clustering. Jadi, kalau misalnya cluster ini sama dengan hasil cluster interaksi kedua, maka pencarian interaksi selanjutnya diberhentikan. Ataupun sebaliknya, kalau hasilnya belum sama, maka kita terus mencari sampai hasil clusteringnya sama. Di sini juga klasternya juga sama ya rumusnya. Kenapa C2? Karena nilai C2 sama C1 itu lebih rendah C2. Nah, di sini
Sudah kelihatan ya. Clusteringnya beda. Di cluster ke-2 ini C1-nya ada 15, sedangkan C2-nya ada 5. Jadi hasilnya beda dengan clustering pertama, maka dari itu kita harus membuat interaksi ketiga. Di interaksi ketiga ini kita menentukan lagi pusat cluster baru, interaksi 3. Dan rumusnya juga sama seperti tadi, hanya saja membedakannya 15. 15 ini record yang di cluster kedua tadi. Yang di C1 ada 15, yang di C2 ada 5. Begitu juga dengan kolom yang di sampingnya. Hanya saja membedakan kolom G dan F. Kalau yang G itu penerimaan pajak, kalau yang F itu jumlah penjualan. Lanjut lagi, kita menentukan C1 dan C2. Rumusnya masih sama seperti tadi. Yang C2-nya juga sama. Lanjut menentukan klaster. Menentukan klaster di sini sudah makin terlihat perbedaannya. C1 lebih unggul dibanding dengan C2. Hasilnya belum sama, jadi kita harus membuat pusat klaster baru interaksi 4. Interaksi ketiga. Ini rumusnya sama, yang hanya membedakan seperti tadi recordnya ini 19, sedangkan yang C2 1. Kolom sebelahnya pun juga sama, recordnya sama. Menentukan C1 C2 juga masih sama, dan ini klasternya sudah terlihat sama ya dengan yang sebelumnya. Ini totalnya C1 masih unggul 19 dan C2 21. Jadi hasil clustering key means C1 2-20, sedangkan C2 1. Dan kita menjabarkannya atau menjelaskan diterapkan di Orange. Filenya ini saya udah masukkan data set penjualan dan pajak. Key means-nya juga ini. Tabelnya ini kenapa masih tanda tanya? Soalnya kan yang diambil tuh, yang diperhitungkan di Excel-nya cuman 20 sampel. Ini select crown-nya. Ini distribution. C1 lebih unggul dibanding dengan C2, maka hasilnya adalah C1 dengan total 174 atau dipersenkan dengan 98,89%. Sedangkan C2 dengan total 2 atau dipersenkan dengan 1,14%. Scatter plot. Axis X-nya jumlah penjualan, axis Y-nya jumlah penerimaan pajak. Ini sudah
kelihatan di sini cuma ada 2 doang, C2 dan ini C1-nya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan yang kurang dimengerti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.